Halo, selamat sore teman-teman semua, kawan-kawanku semua yang berada di mana saja, saudaraku para YouTuber, pemula maupun yang sudah senior. Pada sesi ini, Ampu akan menjelaskan kembali tentang masalah Mandau. Dan untuk Mandau ini juga Empu bercerita yang tentunya tetap kepada saudara kita yang masih pemula atau kepingin belajar tentang masalah Mandau lebih jauh, terutama yang menyangkut tentang Mandau benua. Kenapa harus Mandau benua? Kenapa Empu nggak Mandau yang lain? Mandau ini kan banyak, Mandau ini nggak. Sebaiknya menurut Empu harus bercerita sesuai dengan apa yang ada di suku Empu saja, karena Empu adalah selaku orang benua, tentunya lebih baik, lebih indah Empu harus menyampaikan tentang benua saja. Takutnya nanti ketika Empu menyampaikan tentang Mandau atau suku yang lainnya, kalau salah maka hal ini menjadi sesuatu yang negatif dan susah diterima oleh kawan-kawan lainnya. Dan ini juga sering Empu sampaikan hampir di setiap konten Empu juga seperti itu secara jelas, dan Empu selalu meminta saudara-saudaraku yang ada, terutama yang pemula, belajar tentang Mandau agar sekiranya hal ini jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Apabila dibanding-bandingkan takut nanti menjadi salah paham, salah mengerti, dan menjadi hal-hal yang kurang baik tentunya. Karena apa yang Empu sampaikan tetap Mandau, tapi Mandau kami orang Dayak benua. Seumpamanya ini bisa dipakai, seumpamanya ini memang suatu hal yang baik untuk dipelajari, tetap Empu membuka diri, silakan pelajari. Atau ada barang Empu, karya Empu yang bisa ditiru, sumpamanya cocok ke selera saudaraku atau kawan-kawanku semua, silakan. Empu juga tidak pernah melarangnya. Dari awal Empu tidak pernah melarangnya, silakan. Itu ada teman yang buat, Empu saya punya dulu jelek, Empu saya buat ini gimana Empu. Wah, kalau untuk bertanya gimana, Empu juga nggak tahu, namanya juga belajar, semua itu melalui proses. Nah, itu sedangkan kita menjadi seorang YouTuber saja, kalau kita kepingin meledak sampai jutaan subscriber, nah, itu jarang sekali terjadi, terkecuali ada sesuatu hal yang menarik dan viral, nah, itu bisa saja terjadi, tapi jarang seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi ada pertanyaan dari saudaraku yang bertanya, Empu, seperti apa sih bedanya Mandau biasa atau parang dengan yang namanya Mandau tempilan? Itu seperti apa? Padahal hal ini sudah pernah Empu jelaskan dulu, tapi ini menjadi pertanyaan dan banyak sekali yang bertanya tentang ini kembali. Nah, kemungkinan mereka tidak scroll video Empu yang terdahulu, maka pada sesi ini Empu tetap menjelaskan tentang perbedaannya langsung dengan barangnya. Coba saudaraku melihat, menurut saudaraku ini Mandau atau bukan? Nah ini Mandau atau bukan? Nah, ya kan? Pasti saudaraku semua bilang atau mengatakan ini Mandau. Mandau. Tapi kalau saya ini bukan Mandau. Ini adalah parang bahasa kami. Atau mungkin bahasa kita di daerah lain di luar dari benua ini, saudara kita di Kalteng, ini sebutannya ambang. Ya begini, nah kurang lebih. Dan jenis ini dia ininya kurang rapi, di sininya nggak ada pembatas antara asahan, meski ada tapi kurang rapi, menjot. Di belakangnya ini juga dari sini tipisnya, ini dari sini
dari sini tipisnya sampai ke sini hampir-hampir nggak ada pembedanya, sama aja kok tipisnya. Nah kelihatan. Nah, biasanya kalau mandau itu dari yang tebal sini kemudian dia agak menipis hingga menipis sampai ke sini. Nah, itu mandau. Ya ampun, nggak mengerti kami kalau seperti itu. Oke, kita bandingkan salah satu mandau tempilan dari saudara kita. Kita ambil contoh. Ini contoh satu mandau tempilan. Ini yang di atas mandau tempilan sudah empu pasang gagangnya, teman-teman bisa melihat langsung sudah jadi. Nah, ini tempilan. Yang di bawah adalah parang. Teman-teman lihat langsung. Karena kalau bercerita begini-begini waduh susah empu mengertinya. Nah, mending langsung seperti ini. Nah itu. Serupa tapi tak sama. Terus yang namanya mandau tempilan termasuk mandau kerja untuk benua itu hampir sama, cuman letak rapinya aja beda. Nah ini mandau tempilan yang tadi di atas posisi, sekarang mandau tempilan di bawah. Nah ini bagian belakang, teman-teman bisa melihat. Kalau mandau tempilan yang terasah itu bagian belakang pasti di sini dengan yang di sini yang terkena asahan. Nah, ini untuk bagian belakang digosok, bagian atas dan bawah aja yang kena. Kalau ini yang jenis mandau parang ini kalau diasah bagian belakang semuanya kena karena dia ini rata. Dari sini ke sini sama aja rata. Nah, dia tidak lengkung ininya. Nah, teman-teman itu satu. Sudah 2 kali ya. Terus bagian tulang belakang. Nah, teman-teman bisa melihat bedanya. Nah, mandau tempilan tulang belakangnya tebal. Nah, ini yang di atas bukan tempilan. Nah, kemudian dia agak mengecil, teman-teman bisa melihat. Tuh. Nah. Tuh. Lebih dekat tuh. Jadi mandau tempilan dia ada semacam paretan ini, dia mau dicekung gini. Nah, jadi ada teman yang juga bertanya, empu kok mandau seperti itu, apa itu tidak kuat empu karena dia punya kolong? Nah, ini pertanyaan yang empu sebenarnya bingung menjawab. Kok mandau seperti itu? Ya memang dari dulunya mandau itu memang seperti itu. Memang ada kolongnya. Itu coba cek mandau-mandau lama atau mandau tua yang benar-benar asli tua, tapi bukan mandau tua proses, mohon maaf. Semua mandau itu ada kolong. Ketika dia sudah lama, kolongnya ini habis sampai mengenai kolong, kalau terasa bagian belakang, biasanya mandaunya itu, kata benua itu, parapnya kemungkinan sudah habis, maka mandau itu tidak terpakai lagi, ganti bilah baru, dicabut gagangnya, ganti bilah baru, kemudian dipasangkan lagi. Itu. Nah kalau ini rata bagian belakang. Nah teman-teman bisa lihat semua rata, nggak ada kolongnya. Dan ini juga pembatas untuk asahan nggak ada. Nah ini juga menggelembung gini, beda dengan mandau tempilan. Nah mandau tempilan dia ini dia punya bentuk. Nah ini yang ini kesini, ini bagian terkena asahan semua. Nah, karena ini belum selesai jadi belum puasa. Nah teman-teman bisa lihat rapi, dia punya bentuk. Nah ini enggak, tuh teman-teman bisa lihat ya kan. Nah ini pembeda antara mandau parang
dan tempilan, biar teman-teman semua bisa tahu. Banyak sekali yang di luar sono, terus terang teman-temanku yang ada membeli mandau, kemudian bertanya kepada empu, apa ini mandau beneran kampu? Seperti apa sih mandau betulan itu empu? Saya punya dulu, saya beli mandau ini. Nah ini mandau tempilan empu, gimana menurut empu? Saya katakan empu tidak berani untuk mengatakan itu bukan tempilan atau tempilan. Yang pasti tonton konten empu yang ada. Nah di sana pasti saudaraku akan menemukan jawaban seperti apa mandau tempilan itu dan seperti apa mandau kerja yang dipakai oleh orang suku Dayak Benua. Itu kalau empu langsung mengatakan begini nantinya takut merasa tidak terima atau merasa barangnya, wah empu kok ngomong seperti ini. Kadang-kadang banyak yang di luar sana karena ketidaktahuan saudara kalian yang lain, parang seperti ini disebut mandau. Mereka pasang gagang tanduk, pasang sarung yang berukir, lalu dijual, dibilang itu mandau tempilan. Sebenarnya mandau tempilan tidak seperti itu. Mandau tempilan itu dari bilah, gagang, sarung, dia harus sempurna. Nah jadi jangan heran kenapa mandau tempilan itu dia mempunyai nilai maharnya jauh di atas mandau yang parang ini. Ini bukan mandau, tetap kami bilang parang atau parang bahasa kami. Itu semoga saudaraku bisa memahaminya. Empu yakin bagi yang sudah menonton video empu ini dari awal empu membuat video, pasti cukup mengerti tentang perbedaan mandau tempilan dan parang itu seperti apa. Tapi empu kok mandau tempilannya, kata empu mandau tempilan, tapi itu ndak ada titik kuningan, ndak ada ukiran di ujungnya sini. Setahu kami namanya mandau tempilan itu empu harus ada ukiran titik kuningan. Kalau tradisi adat kami Dayak Benua, kami tidak seperti itu. Kami itu yang namanya bilah mandau tempilan, itu boleh yang ada ukiran, ada titik kuningan, yang kami sebut itu mandau tempilan bepanyar. Boleh yang polos. Kalau yang polos itu mandau tempilan juga, yang penting dia rapi. Itu, dia detail. Tetap tempilan sama saja. Nah, itu. Empu menurut saya lebih bagus mandau yang ada titik kuningan, ada bepanyar. Kalau menurut empu yang punya mandau berapa kali, kalau menurut saya empu sama saja. Karena itu kembali kepada selera. Sama saja, yang penting dipakai kuat dan kokoh dan sama-sama tempilan. Memang untuk strata status mandau tempilan ini di dalam tradisi Dayak Benua, untuk status golongan mandau tempilan yang menduduki posisi teratas dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Biasanya di zaman dulu, kalau sekarang ini hampir semua orang bisa memilikinya, yang penting dia punya duit. Kita terbuka saja, yang penting dia punya uang dan bisa membelinya. Ketika orang itu kepingin memaharkan dengan nilai sekian, kalau dia mampu, dia suka, dia ambil itu barang. Mandau tempilan dalam posisi yang teratas dalam tradisi Benua adalah mandau bepanyar. Mandau bepanyar itu dia ada titik kuningan, ada ukiran di atas ini. Itu gagangnya hulu kemau, tipe sarungnya seletup biasanya. Nah itu menduduki peringkat teratas. Jadi untuk yang di bawah itu mandau tempilan yang tidak ada titik kuningan. Itu. Tapi empu sama gitu. Sama. Nah, itu cuman dia di dalam status daripada nilai dia ada titik kuningan dan tidak, seperti itu aja. Empu tidak pernah mengatakan bahwa mandau tempilan yang ini harus kalian miliki atau harus saudaraku memiliki, enggak. Sedangkan empu saja tidak memakai mandau yang ada titik kuningan. Itu mandau tempilan biasa aja saya pakai. Kenapa?
Karena untuk mandau tempilan yang ada titik kuningan ini bukan empu tidak memakainya, mungkin karena empu lebih dominan senang bilah tempilan yang polos seperti itu. Empu kurang tapi terhadap mandau yang ada titik kuningan, tempilannya ada titik kuningan seperti itu saja. Itu maka itu semua bilah tempilan empu tidak ada titik kuningan, tidak ada yang berukir. Hanya yang berukir itu seandainya gagangnya atau sarungnya, atau empu meski ada yang berukir tapi empu tetap lebih senang yang hulu tungur ini. Empu lebih senang memakai yang seperti ini. Nah, itu karena memang rasanya enak seperti itu. Jadi hanya itu saja yang dapat empu sampaikan buat semua saudaraku. Apabila saudaraku ada penasaran tentang bilah tempilan serta lain-lainnya tentang mandau, khususnya mandau benua, boleh cek scroll video empu yang begitu banyak, tinggal pilih di sana. Kemarin juga ada teman-teman yang bertanya, empu buat tutorial cara menyulat ini mungkin ada 4-5 video sudah ada, boleh cek video yang terdahulu, scroll saja di situ ada tutorial cara menyulat. Itu sudah empu jelaskan, empu terangkan dengan cara menyulatnya. Terus ada yang bertanya gimana cara membelah rotan, sudah empu jelaskan juga di sana membelah rotan, empu mencari rotan, menyemur rotan. Terus gimana cara empu sarung anak pisau itu terbuat dari apa, itu dari pohon resi, juga ada videonya di sana. Seperti apa menilai mandau yang bagus menurut empu di dalam tradisi orang Dayak Benua juga ada. Pokoknya hampir semua penjelasan tentang masalah bilah mandau tempilan itu sudah hampir semua empu jelaskan yang menyangkut tradisi kami Dayak Benua seperti itu. Ingat, Dayak Benua, bukan yang lain. Itu ketika ini dianggap sama, kalau sama ya syukur, kalau enggak empu sudah katakan Dayak Benua seperti itu. Oke, hanya itu saja buat semua saudaraku, semoga saja ini bermanfaat untuk hal yang ini dan seterusnya. Semoga channel ini bisa berkembang dan yang membuat saudaraku semakin mahir untuk yang pemula di dalam pembuatan mandau. Semoga juga semakin bagus karyanya, semakin maju hari ke hari. Itu harapan empu buat saudaraku yang pemula. Tetap empu pastikan channel ini tidak bermanfaat, tidak berguna bagi yang senior, karena mereka juga lebih tahu tentang mandau seperti itu. Dan sifat edukasi empu ini, empu mengarah kepada saudaraku yang baru belajar, baru kepingin memiliki mandau, kepingin tahu tentang mandau, bilah tempilan itu seperti apa, Dayak Benua. Nah itu yang diingat, Dayak Benua, bukan semua Dayak. Karena kalau semua Dayak, empu tidak berani berbicara tentang mandau Dayak. Nah kalau mandau, kata mandau Dayak itu kan semua ya, mandau Dayak Benua seperti itu. Oke, tak lupa empu ucapkan seperti biasa salam dan mohon maaf kalau ada perkataan yang salah untuk semua saudaraku. Salam budaya dan tabe. Amin.